Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema takut akan Tuhan dalam segala keadaan. Belajar dari kesaksian Ayub. Orang benar dan takut akan Tuhan seringkali harus mengalami ujian dalam hidupnya. Ini adalah ujian iman untuk mendewasakan kerohanian. Belajar dari Nabi Ayub, seorang yang benar dan saleh serta hidup takut akan Tuhan, namun dia mengalami ujian yang sangat berat dalam hidupnya. Anak-anaknya semua terbunuh, hartanya habis dirampok dan hancur karena kena bencana alam. Tetapi Ayub tetap bersandar kepada Tuhan. Walaupun Ayub sendiri, saudaraku, harus mengalami sakit kulit yang berat, tapi dia tidak menyalahkan Tuhan. Dalam Ayub 42 ayat 10 dan 16, firman Tuhan berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Luar biasa. Ayub melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Saudaraku, akhirnya Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan Ayub diberikan berkat berlipat ganda dan panjang umur sampai 140 tahun. Karena Ayub takut akan Tuhan dan setia dalam segala keadaan. Kita pun sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bisa saja saudara mengalami ujian yang berat, bahkan sangat berat. Itu tujuannya adalah untuk mendewasakan iman kita. Dan dari Ayub 1 ayat 1 sampai 22 kita akan belajar 3 kebenaran yang menggambarkan Ayub tetap takut akan Tuhan dan setia dalam segala hal. Inilah yang membuat hidup Ayub tetap kuat dan akhirnya Ayub, saudara, sangat diberkati oleh Tuhan. Kebenaran yang pertama, Ayub memiliki karakter benar dan takut akan Tuhan. Di dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 3, saudara, dicatat demikianlah firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang ini saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, berarti anaknya 10, saudaraku. Dan ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya di antara semua orang di sebelah timur. Saudaraku, karakter benar dan takut akan Tuhan dimiliki oleh Ayub. Inilah yang membuat dia tetap kuat saat menghadapi penderitaan dan masalah yang sangat berat dalam hidupnya. Dia tetap kuat, saudaraku, karena Ayub sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kebenaran yang kedua, saudara, Ayub menjaga kekudusan hidupnya dan keluarganya. Sehingga, saudara, dia sangat diberkati. Dalam Ayub 1 ayat 4 sampai ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Maksudnya jumlah anak-anaknya, saudara. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudaraku, Ayub sebagai kepala keluarga dan sebagai imam dalam keluarga selalu menjaga kekudusan hidupnya dan juga menjaga kekudusan hidup keluarganya. Bila anak-anaknya mengadakan pesta, Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka. Ayub datang kepada Tuhan, memberikan persembahan korban bakaran sebanyak jumlah anak-anaknya sambil berdoa. Kalau anak-anaknya sudah berbuat dosa, saudara, kepada Tuhan. Dan Ayub
memohon pengampunan bagi mereka. Ayub menjadi teladan, saudara, sebagai kepala keluarga dan imam keluarga yang berkomitmen menjaga kekudusan hidup dan menjaga kekudusan keluarganya, sehingga Tuhan sangat memberkati Ayub. Dan kebenaran yang ketiga, saudara, keyakinan iman Ayub tidak bergantung pada keadaan yang dialaminya, walaupun dia harus mengalami penderitaan. Dalam Ayub 1, saudara, ayat 20 dan sampai 22, firman Tuhan berkata, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembah kepadanya, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi saudaraku, saat Ayub mendengar bahwa anak-anaknya mati terbunuh dan semua harta bendanya habis dirampok, hancur, saudara, karena ada api menyambar dari langit. Walaupun hatinya terkoyak, iman Ayub tidak tergoncang. Ia tetap datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, sujud kepada Tuhan. Sebagai orang yang takut akan Tuhan, Ayub tetap yakin campur tangan Tuhan sanggup menolong dan memulihkan penderitaan yang dahsyat yang dia alami. Jadi saudaraku, sebagai orang-orang yang percaya, kita juga bisa mengalami ujian, saudara, cobaan. Dan itu tujuannya adalah untuk mendewasakan kita, mendewasakan kerohanian kita. Kita harus tetap yakin bahwa Tuhan Yesus ikut campur dalam seluruh kehidupan kita, orang-orang yang takut kepadanya. Kita harus percaya, saudara, bahwa Allah sanggup menolong kita, memulihkan kita dari penderitaan, dari problema, dari masalah apapun. Bila kita sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, setia kepada Tuhan seperti Ayub, Tuhan akan menolong kita, saudara. Jadi inilah 3 kebenaran dari Ayub 1 ayat 1 sampai 22 yang menggambarkan, saudara, Ayub tetap takut akan Tuhan, tetap setia dalam segala keadaan, sehingga Ayub tetap kuat dan akhirnya Ayub sangat diberkati Tuhan. Yang pertama, saudara, Ayub mempunyai karakter benar dan takut akan Tuhan. Yang kedua, Ayub menjaga kekudusan hidupnya dan juga kekudusan keluarganya. Dan yang ketiga, saudara, keyakinan iman Ayub tidak bergantung pada keadaan yang dialaminya. Kita lihat, dia mengalami satu penderitaan, 10 anaknya mati, semua hartanya hancur, saudara, dirampok karena bencana alam, saudara. Tapi Ayub tetap setia kepada Tuhan dan Tuhan memulihkan Ayub dengan berkat berlipat kali ganda. Ayub 42 ayat 10 berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan berikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Mari kita setia kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, walaupun mungkin keadaan kita sekarang ini sulit. Dan percayalah, Tuhan sanggup memberkati, bahkan memulihkan kita dengan berkat 2 kali lipat seperti Ayub. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian Ayub. Dia tetap setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan dalam segala keadaan. Keadaan sulit, keadaan diberkati, Ayub tetap takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati Ayub berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe, bunyikan loncengnya, berikan komen, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.